Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi audio. Pengertian dari audio yaitu proses penyampaian atau penerima informasi antar dua atau lebih alat komunikasi atau dalam bentuk suara. Jadi pada komunikasi audio, pesan yang kita sampaikan atau yang diterima itu berupa suara. Media yang biasa digunakan pada komunikasi audio antara lain seperti telepon, handphone, radio, atau yang lainnya. Terus sejarah komunikasi audio jauh sebelum ditemukannya teknologi visual, manusia lebih kerap menggunakan komunikasi audio atau pendengaran. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Terus perkembangan komunikasi audio juga jika dilihat dari sejarah komunikasi suara pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuannya, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan lewat kawat, suara pun juga bisa. Terus perangkat komunikasi audio. Perangkat audio ini umumnya memiliki 3 perangkat utama, yaitu sumber, amplifier, dan speaker. Sumber atau sources yang dimaksud berupa musik player seperti handphone, MP3 player, radio, CD player, dan yang lain. Kemudian sinyal dari musik player akan dimasukkan ke bagian penguat atau amplifier. Pada bagian ini biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu preamplifier adalah sebuah alat yang bertugas meningkatkan amplitude sinyal masukan atau menaikkan gain. Terus preamplifier ini atau biasanya disebut preamp berada sebelum amplifier. Penguat daya atau power amplifier ini keluaran dari preamp ini biasanya langsung digunakan ke power AMP atau bisa juga dimasukkan ke equalizer atau tone control terlebih dahulu. Terus equalizer ini disebut sebuah alat yang berfungsi untuk menyesuaikan penguat pada tiap-tiap frekuensi. Misalnya pada frekuensi rendah, ini ditingkatkan volumenya. Maka pada equalizer ini, bagiannya frekuensi yang bersangkutan settingan akan dinaikkan. Terus
Maka pada equalizer ini, bagian frekuensi yang bersangkutan settingan akan dinaikkan, dan sebaliknya equalizer ini berperan penting untuk mengkoreksi suara yang dihasilkan speaker supaya dengan keinginan, atau bisa juga untuk menyeimbangkan frekuensi suara yang kita dengar. Terus our amplifier adalah sebuah alat yang berfungsi untuk meningkatkan baik tegangan atau amplitude maupun arus dari sinyal audio yang kemudian akan diteruskan ke drive speaker. Power amplifier ini adalah sebuah perangkat yang terpenting untuk menggerakkan speaker supaya bersuara, karena impedansi pada drive speaker cukup kecil sehingga membutuhkan arus yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Terus crossover adalah perangkat yang berfungsi untuk memisahkan suatu berdasarkan frekuensi yang sehingga bisa diatur dan dialihkan ke drive speaker yang sesuai. Drive pada sebuah box speaker biasanya tidak hanya satu buah atau dua saja. Tidak satu buah, tapi dua buah, yaitu woofer atau tweeter. Terus woofer tengah, sedangkan tweeter adalah drive speaker yang bertugas untuk membunyikan frekuensi tinggi supaya sinyal audio yang dimasukkan ke masing-masing drive. Perlu digunakan crossover untuk sinyal yang dimasukkan sesuai dengan karakteristik masing-masing drive. Terus yang selanjutnya jenis-jenis komunikasi audio. Yang pertama ada audio streaming, yang selanjutnya audio respon. Terus yang ketiga audio osilator. Terus selanjutnya audio modulizer. Yang kelima ada audio visual. Kita menjelaskan yang pertama, yaitu audio streaming. Jenis audio yang bisa langsung diputar melalui jaringan internet, contohnya lagu atau podcast yang bisa didengar lewat aplikasi. Lalu selanjutnya audio response, suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu, misalnya suara notif HP ketika kamu mendapatkan pesan atau dering telepon saat ada masukan, dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya audio osilator. Perangkat ini membantu untuk menambahkan audio maupun suara pada film. Terus yang selanjutnya audio modulizer, suatu alat atau tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data yang lain. Terus selanjutnya audio visual, suatu perangkat ini yang dilengkapi dengan tampilan gambar atau visual, contohnya televisi, film, dan yang lain. Terus kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis format komunikasi audio. Yang di sini ada beberapa formatnya sampai 7. Yang pertama MP3 dan MPEG, yang kedua AIF dan AIFC,
terus OGG dan OGG Vorbis, terus WAV, terus ada AAC, terus AMA, yang terakhir Real Audio. Yang pertama MP3 atau MVG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute luas format MPEG. MP3 menggunakan format Algoliath Audio Lossy Compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadi format audio yang paling digemari saat ini. Terus yang selanjutnya AIFF atau AIFC. AIFF atau AIFC dikembangkan oleh Apple pada Maristos dan platform Unit. Dalam AIFF dan AIFC, format file digunakan tidak dapat dikompres. Terus ada WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. AWM berbentuk codec untuk lossy compression. AWM menggunakan sistem digital manager seperti AAC untuk memproteksi penggadaan dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Yang selanjutnya ada Real Audio. Real Audio merupakan sebuah kode audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Awalnya kode audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah, namun saat ini banyakkan digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Terus di sini ada gambar contoh komunikasi audio. Ini ada penelpon. Ini ada BTS. Terus lanjut ke BSC, terus MSC, terus lanjut ke SMSC, terus ke SMMC selanjutnya, terus BSC, terus BTS, terus penerima teleponnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.